Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Saya percaya hari ini kita semua bersukacita, amin. Kita percaya kita ada sampai hari ini semua karena kasih kemurahan Tuhan bagi setiap kita. Mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bawa syukurmu yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mari umat Tuhan yang siap, mari kita tundukkan kepala. Mari kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi yang indah ini Tuhan. Kalau kami boleh kembali datang di rumah-Mu yang kudus. Kami percaya semua karena kekuatan yang dari Tuhan. Kami percaya semua karena kasih yang terus mengalir dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi yang indah ini Tuhan, kami akan membawa pujian kami. Sembah kami, syukur kami yang terbaik hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau hadir di tempat ini. Engkau menjamah setiap kami, Engkau melawat setiap kami. Kau ubahkan setiap kami Tuhan. Kau berikan kami sukacita yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus. Mari umat Tuhan yang siap menyembah Tuhan. Sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami ada hari ini Tuhan semua karena kebaikan. Semua karena kasih kemurahan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Membawa hati kami yang terbaik hanya bagi-Mu. Kau sungguh indah tiada taranya,
bangkit berdiri. Sama-sama katakan name of our name. Name of our name. You are worthy. You are worthy, Lord. My heart will sing how great is our God. Angkat tanganmu, name of our name, Jesus. Name of our name, you are worthy. Apa yang siapa and my heart will sing how great is our God. Mari angkat tanganmu lebih lagi, nyatakan imanmu. How great is our God. How great is our God. And always see how great is our God. Sekali lagi buat Tuhan, katakan pujianmu. How great, oh our God. Sing with me, how great is our God. And always see how great is our God. And always see how great, and always see how great, and always see how great is our God. Mari tepuk tangan yang terbaik. Haleluya Tuhan Yesus, segala pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus, mari umat Tuhan yang siap memuji lebih lagi. Sama-sama katakan amin. Dia Allah yang dahsyat bagi setiap kita, amin. Saya rindu Bapak Ibu Saudara, tos kanan kirinya katakan dia Allah yang dahsyat. Sorakan haleluya. Katakan kita mau memuji Tuhan. Biar api kemuliaan Tuhan turun di atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kita mau naikkan pujian ini dahsyat di hadapan Tuhan. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju jangan lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh. Siap-siap semuanya katakan api kemuliaannya tercurah dari surga penuhi kami semua. Gereja Tuhan bantu. Gereja api
api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Rinduhi kami semua, gereja Tuhan bangkit. Gereja api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja, segala raja. Katakan segala raja, sekali lagi lebih dahsyat, segala raja. Sorakan haleluya. Dia adalah raja di atas segala raja bagi setiap kita. Amin. Yang percaya katakan amin. Yang mau lebih lagi bersuka cita katakan haleluya. Katakan oh Yesus Tuhan kekuatan setiap kami. Yesus kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Ini yang kami percaya Tuhan. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Walaupun lembah yang kelam, lembah yang kelam kan ku lewat. Karena ada Yesus di samping kami. Sebab Engkau sertaku. Jangan imanku, dengan imanku diselamatkan. Oleh kuasa siapa? Oleh kuasa Yesus. Tanpa Tuhan yang bersuka cita. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Dialah yang hebat, dialah yang perkasa, berkuasa selamanya. Berkuasa selamanya. Sekali lagi. Kita yang angkat pujian ini dari awal. Yesus kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkah kami. Takkan gentar langkahku. Engkau mengangkat kami Tuhan. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam, lembah yang kelam kan ku lewati. Sebab Dia bersamaku, sebab Engkau sertaku. Jangan imanku,
Engkau dahsyat bagi setiap kami Tuhan. Amin, amin. Haleluya. Silakan Bapak Ibu duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kau baik, kau dahsyat, kau ajaib Tuhan dalam hidup kami. Apapun yang terjadi hari-hari ini, kami tidak pernah khawatir, kami tidak takut. Sebab kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, Allah yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya melakukan perkara-perkara dahsyat. Dalam nama Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus. Oh, baik Tuhan. Rumbu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Mari kita naikkan pujian ini ya Allah. Rohmu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Jiwa kami Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai setiap kami Tuhan. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Kami buka hati kami, buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Mari umat Tuhan yang siap membuka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Mari umat Tuhan, Kau yang bersyukur, kalau Kau mau bawa hidupmu, nyatakan bahwa ini setiap kami Tuhan. Engkau baik bagi setiap kami Tuhan. Dengan apa kami mau membalas kebaikan-kebaikan Tuhan? Kami hanya mau bawa hidup kami. Kami hanya mau bawa hati kami yang terbaik bagi Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, persembahan yang baik, persembahan yang harum adalah hidup kami di hadapan Tuhan. Mari umat Tuhan, angkat tanganmu sama-sama. Mari angkat tangan. Buka hati, membuka hati kami Tuhan.
menyembah. Mari sekali lagi dengan dahsyatku. Buka hati untuk jamahan, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidup kami, di altar-Mu menyembah. Mari umat Tuhan bangkit berdiri, sama-sama katakan berhadapan Tuhan. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah. Di altar-Mu, Di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Tuhan, biar hati ini kami boleh buka Tuhan untuk menerima tuntunan Tuhan pada pagi hari ini. Berikan kami kerendahan hati Tuhan. Kami percaya Tuhan, biar setiap firman yang kami dengar hari ini membuat kami menjadi orang yang jauh lebih baik lagi. Menjadi murid yang berkenan di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Yesus, berkati setiap jemaat di tempat ini berlimpah-limpah. Apa yang menjadi setiap pergumulan doa mereka, kami tahu Tuhan punya jalan keluar. Dan kami tahu kami semua akan diberkati. Terima kasih Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus, sehingga tidak ada kekuatan gelap yang akan menyerang balik kami. Semua yang berhubungan darah dengan kami, harta benda milik kami, usaha pekerjaan kami, semuanya dalam perlindungan Tuhan. Dan dengan otoritas pada Tuhan saja, kami ikat segala kesombongan manusia yang akan menghambat pemberitaan firman Tuhan. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Berikan kami hati yang lembut, berikan kami hati yang tanah yang subur, untuk kami boleh menerima firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Kita diberkati, sama-sama katakan, amin. Shalom. Silakan duduk. Bapak Ibu sekalian, luar biasa. Hari ini kita mengucap syukur, kita masuk di bulan Oktober, November, Desember. Habis. Ya, tinggal 3 bulan dan ternyata setiap bulan ini kita merayakan ulang tahun. Bulan ini merayakan ulang tahun UMAS. Hari Rabu, nanti November merayakan ulang tahun siapa? Gereja ini. Ya, lalu Desember merayakan ulang tahun siapa? Tuhan Yesus. Ya, ulang tahun terus kita. Jadi setiap bulan kita ada aktivitas. Saya tahu semuanya diberkati Tuhan, semuanya dalam rancangan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kalau saya lihat multimedia, mungkin lihat dari judulnya dulu. Judulnya dalam kelemahanku Tuhan memakai. Pada waktu saya terima pesan gembala mengenai bagaimana Tuhan akan memakai kita dalam setiap kelemahan, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, kira-kira apa yang saya harus sampaikan buat jemaat di tempat ini? Saya tahu Tuhan akan pakai kita semua. Ya, maupun yang tua maupun yang muda, Tuhan pasti akan pakai. Jangan dibilang yang muda saja, enggak. Memang anak-anak muda sekarang lagi dibangkitkan, tapi orang-orang tua perlu ambil bagian di dalamnya. Sebelum saya memulai firman Tuhan ini, karena di sini mengenai menceritakan tentang kelemahan, saya mau kesaksian Bapak Ibu sekalian. Ya, bagaimana saya melayani Tuhan? Mungkin Bapak Ibu beberapa di tempat ini sudah pernah mendengar ataupun sudah belum mendengar. Saya lahir dari keluarga orang Kristen. Saya sudah Kristen dan saya pun bersekolah di sekolah Kristen. Saya sekolah di Oral Roberts University di Tulsa, Oklahoma. Itu sekarang ada kerjasama antara Gatot Subroto dengan Oral Roberts di sana. Saya lulus, akhirnya saya menyelesaikan MBA saya. Saya cari kerja di Jakarta. Saya merantau di Jakarta. Waktu saya kerja di Jakarta, saya tahun 95 saya pindah di Jakarta, saya nggak tahu siapa-siapa, saya pindah di Jakarta dan saya lihat tempat kelapa gading itu kok enak banget. Begitu masuk dari depan ini kok banyak kelapa-kelapanya gede, wih kayak Beverly Hills, mantap ini, luar biasa, kok enak banget tempat sini. Dan puji Tuhan saya dapat kerja waktu itu, saya kerja di Sunter, saya kerja di Astra.
Waktu kuliah saya kerja di Astra sebagai manajemen training. Saya mengalami pekerjaan akhirnya selama 3 tahun di sana, dan saya pun sempat akhirnya saya bilang apa? Saya pindah ke tempat yang lain. Tentunya saya pindah kerja yang lain, tapi pada waktu itu saya belum ikut ke gereja dengan sungguh-sungguh. Tentu masih muda, saya bilang, wah pasti saya bisa lah. Saya karir bagus, saya bilang, saya lulusan luar negeri, pasti bisa. Pada waktu itu saya sudah mulai usaha bisnis saya, dan saya sebetulnya tidak terlalu tergantung dari pekerjaan saya di tempat yang sekarang ini. Karena saya sudah memulai usaha bisnis saya. Tapi kita lihat Bapak Ibu sekalian, walaupun saya sebagai seorang Kristen, saya tidak benar-benar ikut Tuhan. Saya lahir dari orang Kristen, saya tidak lahir benar-benar ikut Tuhan. Bapak saya melayani Tuhan, saya nggak ikut-ikutan. Tapi saya percaya bahwa saya pasti bisa sendiri. Akhirnya saya merantau di Jakarta, itu yang terjadinya. Lalu setelah itu saya mulai usaha, tahun 2000-2005 itu pekerjaan saya paling booming-boomingnya. Tapi pada waktu itu pun Tuhan tunjukkan sesuatu yang besar dalam hidup saya. 2000 sampai 2025 itu sesuatu bisnis saya lagi boomingnya luar biasa. Nanti Bapak Ibu akan tahu bisnis saya apa. Karena waktu itu harga sangat melonjak luar biasa, pada waktu itu masanya luar biasa. Dan saya fokus dalam pekerjaan saya. Saya mengalami hal yang akhirnya membuat saya bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mungkin sudah dengar kesaksiannya. Kenapa? Saya punya anak yang ketiga, dan akhirnya apa? Dia lahir dalam kondisi yang tidak. Mengalami pendarahan berkali-kali, akhirnya anak saya lahir dalam kondisi yang tidak hidup. Dan saya waktu itu saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, bisnis saya lagi baik, usaha saya lagi baju, tapi saya harus mengalami hal-hal yang seperti ini. Pada waktu saya nangis di hadapan Tuhan, waktu saya dipanggil sama dokter, katakan apa? Saya nggak akan cerita terlalu panjang, beberapa dari sini sudah pernah dengar, siapa sudah pernah dengar? Oh, yang pengerja, yang lain belum pernah dengar ya? Belum pernah ya? Sudah ya, yang belum pernah ada ya, beberapa mungkin ada jemaat baru, nanti kapan saya akan kesaksian lagi. Mengalami pendarahan berkali-kali, dan akhirnya yang ketiga anak saya harus dikeluarkan karena sudah tidak bernafas. Waktu itu dia keluarkan dan akhirnya apa? Anakmu tidak baik. Saya nangis di hadapan Tuhan. Apa anakmu artinya tidak baik? Apakah anakku keterbelakangan? Apakah seperti itu? Pada waktu itu saya bilang, Tuhan, saya punya kerjaan, saya punya bisnis, saya punya duit, nggak ada artinya waktu itu. Kamu mau punya duit berapapun nggak ada artinya kok. Kamu mau kenal siapapun nggak ada artinya. Saya bilang, kamu tidak usah sombong. Dalam hal seperti ini, sederhana aja soal anakmu dan mengalami kesulitan. Dan akhirnya saya bilang, Tuhan ampuni aku. Aku bukan orang tua yang baik, saya bukan papa yang baik. Pada waktu itu saya minta ampun sama Tuhan. Saya bertobat sungguh-sungguh. Saya mau belajar seperti seorang Daud. Bagaimana ditegur Tuhan. Itu saya harus memiliki respon yang positif. Ya bukan tinggalkan Tuhan, aku tidak salahkan Tuhan. Tapi saya introspeksi hidup saya. Apakah saya tidak benar di hadapan? Dan Tuhan kupas semuanya. Dan akhirnya saya bilang, Tuhan ampuni aku. Kalau Tuhan jaga anakku, aku akan jaga hidupku. Dan sampai hari ini, saya menjaga hidup saya. Hidup kudus di hadapan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi? Pada waktu itu anak dikatakan apa? Anakmu nanti keterbelakangan kok. Anakmu nanti akan begini. Saya nangis di hadapan Tuhan. Kita mau punya uang berapapun nggak ada artinya. Kamu mau kenalan siapapun, orang pangkat pun nggak ada artinya. Dokter pun mengatakan hal yang jelek terhadap anak saya. Padahal saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan, ampuni aku. Saya berlutut di kaki Tuhan dan saya minta ampun. Kita tahu kita punya sesuatu. Mungkin kamu dalam pekerjaanmu lagi hebat-hebatnya. Mungkin dalam bisnismu lagi hebat-hebatnya. Mungkin dalam studimu, pangkatmu, jabatanmu, apapun lagi hebat-hebatnya. Tapi saya percaya Bapak Ibu sekalian, itu tidak ada artinya. Kalau Tuhan mau panggil, Tuhan bisa angkat kok. Benar. Apa yang kita miliki, semua bisa diambil dalam waktu yang cepat. Benar. Dan saya belajar, Tuhan bagaimana dalam kelemahan aku, Tuhan mau pakai aku. Tuhan mau tunjukkan, nih loh, duitmu nggak ada artinya kok. Ini loh, studimu, sekolahmu luar negeri nggak ada artinya kok. Nggak ada artinya, benar. Saya bilang minta ampun sama Tuhan dan saya bertobat sungguh-sungguh dan saya merubah hidup saya. Tahun 2005. Setahun kemudian saya memproses hidup saya. Bagaimana saya mau berubah, saya mau dipakai Tuhan sungguh-sungguh. Dan saya akhirnya katakan, setahun kemudian saya baru berani bilang sama istri saya, Devi, maafkan saya bukan pria yang baik. Saya pria yang kurang ajar. Waktu itu istri sempat nangis. Dan dia bilang apa? Berarti selama ini pernikahan kita bukan yang benar. Saya nangis di hadapan Tuhan.
Setahun itu saya menyiapkan hidup saya. Bagaimana saya merubah hidup saya untuk saya mau diubah Tuhan. Mau punya apapun nggak ada artinya waktu itu. Nah ini sesuatu yang luar biasa. Dalam tema ini saya bilang, Tuhan aku mau kesaksian apa? Mungkin kau punya masing-masing, setiap kita pasti punya kelemahan, betul? Nggak mungkin semua orang itu diciptakan sempurna. Pasti ada kelemahannya. Tentu pasti ada juga keunggulannya. Nah ini yang kita harus waspadai, yang kita harus ngerti Bapak Ibu sekalian. Kalau waktu itu saya bertobat, akhirnya setahun kemudian istri saya marah dan katakan apa? Kamu tidur di luar. Besok pagi dia panggil saya, apa yang dikatakan? Hari nggak ada kata lain selain aku mengampuni kamu. Wow, saya punya istri yang berhati besar. Kalau hari itu mungkin pernikahan kita bisa bercerai. Dan saya nggak mungkin mengembalakan sampai hari ini. Dan apa yang Tuhan mau lakukan? Setelah itu saya katakan istri saya, ayo kita melayani Tuhan. Kita harus tetap on fire. Kenapa? Setelah kita bertobat, itu iblis itu nggak akan tinggal diam. Ngerti nggak? Dia akan menarik kita balik. Benar. Dan akan jauh lebih mudah untuk kamu berbuat dosa setelah kamu bertobat. Karena iblis akan mengiming-imingi kita sesuatu. Tapi saya itu katakan, Tuhan, aku mau melayani Tuhan. Dan sampai hari ini, saya melayani Tuhan. Tahun 2011, gereja ini dimulai. Di bulan November, tanggal 20 November 2011. Berarti ini adalah memperingati nanti tahun yang ke-14. Dan anak saya lahir tahun 2005. Dan tahun ini dia 20 tahun. Dan selama itu juga saya menjaga hidup saya. Saya mau belajar untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Kita pasti punya kelemahan kok. Setiap kita punya kelemahan. Laki-laki punya kelemahan. Perempuan juga punya kelemahan. Tapi hari ini dalam kelemahan, Tuhan bisa pakai kamu. Jangan sombong. Saya waktu mau khotbahkan ini tentang kesombongan. Saya takut. Terus terang saya takut khotbah ini. Jangan sampai khotbah saya bukan mencerminkan kerendahan hati, malah kesombongan. Ayo kita lihat multimedia berikutnya. Di situ katakan apa? Tuhan tidak memakai orang yang mengandalkan kekuatan sendiri. Melainkan kita harus sadar, kita tuh punya kelemahan. Betul nggak? Kalau kita kelemahan, berarti kita apa? Kita berserah sama karunia Tuhan. Bahkan di Yakobus 4 ayat 6 dikatakan apa? Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Wow, waktu saya khotbahkan soal kerendahan hati. Wow, saya dilema bener. Apakah saya sudah cukup rendah hati? Wah, bener loh. Khotbah rendah hati itu berat banget loh. Jangan sampai apa yang saya katakan ini bukan rendah hati, malah jadi sombong. Bener ya? Wah, saya begini, saya dipanggil begini. Itu akhirnya jadi sombong yang diselimuti, dikelubungi oleh kerendahan hati. Bapak Ibu sekalian, ayo kita sama-sama ambil hikmatnya bagaimana kita melayani dengan kerendahan hati. Ya, ini kok agak tegang nih kelihatannya. Saya juga tegang sendiri masalahnya. Saya serem. Kenapa serem? Saya jangan sampai mengucapkan sesuatu yang mengakibatkan efeknya jadi sombong. Benar loh, khotbah ini susah loh. Benar, khotbah kerendahan itu susah. Karena apa? Ini bukan buat Bapak Ibu semua. Ini buat pedang bermata dua, buat saya juga ini. Khotbah kerendahan hati itu buat nih loh, ini pendetamu nih loh. Tapi kita belajar bagaimana merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena kenapa? Next berikutnya katakan apa? Kesombongan membuat kita menutup ruang buat Tuhan untuk bekerja. Tapi kerendahan hati membuka jalan bagi kasih karunia Tuhan dinyatakan dalam hidup ini. Benar loh. Kadang-kadang kita tuh tidak bisa menikmati kebaikan Tuhan. Kenapa? Kamu sombong. Orang mau diberkatin, nggak jadi diberkatin karena kita tinggi hati. Banyak beberapa yang dikatakan apa? Kesombongan membuat orang tidak perlu Tuhan. Saya pernah kesaksian di tempat ini. Saya punya salah satu teman, dia bilang, beberapa kali sih saya pernah kesaksian soal ini, tapi nggak apa-apa karena ini ada korelasinya. Teman ini bilang apa? Pak, saya kalau sakit ke Singapura. Waduh hebat Bu. Oh kalau udah Singapura saya ke Jerman. Saya punya dokter kenalan di Jerman. Wih hebat ya Bu, luar biasa saya katakan. Luar biasa, Ibu punya kenalan di dokter di situ. Ini loh Pak, dokternya banyak listnya. Wih, bangganya punya dokter listnya. Wih dokter itu hebat, ini hebat, itu hebat. Kenapa? Dia punya duit. Betul nggak? Dia punya duit. Saya bilang, Bu luar biasa ya Bu. Kalau sakit ke Singapura, nanti pipis ke Malaysia saya bilang. Luar biasa. Kenapa? Karena punya uang. Benar. Kalau orang punya uang, kadang-kadang dia tidak mengandalkan Tuhan loh. Yang dia cari apa?
pasti cari dokter yang terbaik, rumah sakit yang terbaik. Saya bukan anti dokter, bukan anti rumah sakit, tidak. Karena Tuhan bisa pakai dokter dan rumah sakit. Anak saya pun dokter, ya. Tidak apa-apa. Kenapa? Tuhan kasih pelayanan yang berbeda. Ngerti ya? Tapi yang saya mau katakan, jangan andalkan manusia. Kasih kesempatan Tuhan untuk bekerja dalam hidupmu. Kasih ruang supaya kita jangan mengandalkan. Kenapa? Banyak dikatakan orang kaya susah masuk surga. Benar nggak? Benar. Kenapa mau kaya? Loh kok nggak? Hah? Nggak mau kaya? Mau. Susah masuk surga loh. Hah? Mau kan? Yang penting kita tuh diberkati Tuhan, kaya raya, ya masuk surga. Benar ya? Itu yang jos. Saya dulu punya cita-cita begitu kok. Muda foya-foya, istri cantik, tua kaya raya, mati masuk surga. Jos, mantep ya. Ya kita semuanya semua mau masuk surga, betul. Tapi saya katakan apa? Jangan kesombongan merasa kita tidak perlu Tuhan. Makanya dikatakan apa? Uang itu adalah akar dari kesehatan, mamon, saingannya Tuhan katanya. Benar nggak? Benar. Nah, katakan apa? Kesombongan menutup pintu kasih karunia, tapi kerendahan hati membuka hati Tuhan. Wow. Ini sesuatu kata-kata saya dapat, wow, luar biasa. Ternyata dengan kerendahan hati, Tuhan itu akan mencurahkan berkat buat kita. Benar loh. Kenapa? Kalau kita melihat orang kaya, selalu pasti cari dokter yang terhebat, paling mahal pun dia bayar. Tapi kalau dia orang yang miskin, masih tunggu dipanggil dokter karena BPJS. Sakitnya sekarang dipanggilnya bulan depan. Apa yang dilakukan? Berlutut di kaki Tuhan. Berlutut di kaki Tuhan. Cari belas kasihan Tuhan. Sebulan belum ketemu dokter, Tuhan sudah pulihkan loh. Benar. Kenapa? Karena ada kerendahan hati. Ini penting. Dan dengan kerendahan hati apa? Itu membuka hatinya Tuhan. Wow. Saya waktu dapat ayat ini saya bikin, waduh luar biasa. Ternyata kita harus kasih ruang buat Tuhan untuk berkreasi. Mengasih ruang buat Tuhan untuk menunjukkan mujizatnya buat kita. Kadang-kadang kita nggak kasih ruang buat Tuhan kok. No space for God. My money can solve everything. Betul nggak? Wow, kadang-kadang orang sombong tuh gara-gara duit loh. Kaya sombong biasa. Apalagi kalau miskin sombong lagi, ya repot itu. Apa yang disombongin, gue juga jadi bingung kadang-kadang. Bener nggak? Kita tuh belajar kerendahan hati. Ini penting banget. Ternyata nggak gampang. Nggak gampang bener. Waduh. Mungkin bukan soal duit, tapi akhirnya terkenal. Viral. Ya. Kalau viral bisnis sih silahkan. Tapi kalau viral soal gereja, wow, jangan mencuri kemuliaan nama Tuhan. Loh. Ini penting banget. Ya, saya lihat. Next berikutnya kita lihat. Dalam kelemahan, kuasa Tuhan itu nyata. Seperti dikatakan 2 Korintus 12 ayat 9-10, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniamu bagiku, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku jadi sempurna. Tuhan katakan, oleh karena kelemahan kita, kuasa Tuhan itu nyata. Benar, loh orang tuh kadang-kadang, Pak Tuhan puji Tuhan, Tuhan sembuhkan tanpa dokter. Tapi kalau kita sembuh terus dokternya, wah itu hebat dokternya. Yang hebat malah dokternya loh. Kita lupa yang Tuhan itu ambil alih. Tuhan itu yang bekerja dalam hidupmu. Waduh. Iya, ngerti ya? Jangan lupakan Tuhan. Dan dikatakan apa? Sebab itu terlebih suka aku bermegah dalam kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Wow, ini Paulus katakan ini ngeri-ngeri sedep loh. Ya, karena itu aku senang dan rela dalam berani, bener. Loh, bener ini. Dalam kesusahan, berani? Hidup dalam susah, berani? Enggak berani. Mana ada orang mau hidup susah, ya. Tapi dikatakan apa tuh? Dalam kesukaran, dalam siksaan, di dalam penganiayaan, wow, dalam kesesakan. Berani? Kalau kita sekarang mengalami kesusahan, kesiksaan, mungkin kau belum merasa Tuhan, aku sakit penyakit yang belum disembuhkan. Karena itu katakan apa? Sebab jika aku lemah, maka aku kuat bersama Tuhan. Tuhan yang akan kuatkan. Tapi intinya apa? Kerendahan hati sama Tuhan. Kalau kita mau disembuhkan, cari perkenanan Tuhan. Cari belas kasihan Tuhan. Bener loh. Artinya ada yang katakan apa? Push, pray until something happen. Berdoa sampai semua itu terjadi. Jangan pernah kendor. Ketika kita tidak punya kemampuan, saat itu kita memberi ruang bagi kuasa Tuhan untuk bekerja. Ketika kita berkata, aku tidak bisa,
Tuhan berkata, kamu sanggup melalui aku. Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak bisa, Tuhan yang ambil alih. Next, berikutnya kita lihat contoh Musa. Sebelumnya Musa. Musa dipilih Tuhan. Tahu Musa? Kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian di Keluaran 4 ayat yang 10 saya katakan demikian. Lalu Musa berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Loh, Musa itu ternyata orang yang gagap. Tidak bisa khotbah, tidak bisa ngomong di depan orang. Dahulu pun tidak dan sejak engkau berfirman kepada hambaku pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Artinya apa? Seorang Musa ternyata dipilih Tuhan punya kelemahan. Yaitu apa? Gagap, tidak bisa ngomong. Bagaimana Tuhan bisa pilih seorang pemimpin yang ternyata tidak bisa ngomong? Wow, luar biasa loh. Ternyata Tuhan bisa pilih loh. Berikutnya, contoh yang kedua adalah Gideon. Gideon katakan apa? Hakim-Hakim 6 ayat 15 saya katakan demikian. Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhan laku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah paling kecil di antara suku Manasye. Kalau suku Manasye dia jumlah rasnya paling kecil. Dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Dan Gideon diambil dari suku yang terkecil jumlahnya. Bukan cuma itu, Gideon adalah orang yang paling muda di sukunya. Tuhan pilih. Berikutnya siapa lagi? Daud. Bapak Ibu lihat kenapa Tuhan pilih Daud. Bahkan pada waktu Daud dipanggil Samuel, siapa anak-anakmu? Tuhan mau urapin. Daud tidak diperhitungkan. Ada satu lagi yang paling bungsu yang masih mengembalakan domba. Panggil dia dan ternyata Tuhan urapin Daud yang tidak diperhitungkan dalam keluarga. Ada lagi, satu lagi yaitu Paulus. Dia katakan apa? Dia punya duri dalam daging. Kata Tuhan, cukuplah kasih karuniamu. Dan dia katakan apa? Ternyata kalau melihat apa yang terjadi dari Paulus, dikatakan apa? Dia punya gangguan dari sakit penyakitnya. Kalau saya baca beberapa catatan, dikatakan dia kemungkinan mempunyai penyakit mata. Di Galatia 4 ayat yang ke-13. Berarti apanya? Paulus dengan kekurangannya, dengan sakit penyakitnya, dia adalah nabi yang paling produktif. Semua ayat-ayat di belakang setelah Kisah Rasul itu banyak ditulis oleh Paulus. Artinya apa? Kamu tidak usah tunggu sempurna untuk dipanggil Tuhan. Para imam musik, kamu nggak usah tunggu sempurna, kamu bisa main musik. Kamu nggak usah seperti hebat-hebat penyanyi, ya toh? Nggak usah seperti Blackpink, nggak usah duluan. Apa namanya Blackpink? Mariah Carey ya, yang kemarin datang ya. Nggak usah seperti itu, nggak usah tunggu seperti itu. Tuhan yang akan sempurnakan. Benar. Jangan takut. Karena Tuhan yang sempurnakan, kalau kita merasa nggak bisa, Tuhan yang akan bekerja dalam hidupmu. Tapi kalau kamu bisa hebat, waduh ini kan gara-gara aku. Nanti Tuhannya yang dilupakan. Benar. Tapi saya mau belajar, setiap kita pasti bisa kok. Benar. Tidak ada yang tidak bisa, pasti bisa. Kalau kita menyadari kelemahan kita, Tuhan yang akan ambil bagian. Next berikutnya apa? Kerendahan hati adalah kunci untuk dipakai Tuhan. Kerendahan hati bukan berarti lemah dan berarti tunduk dan berserah. Tuhan memberikan teladan seperti apa? Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Wow, lalu dikatakan apa lagi? Ia harus semakin besar dan aku harus semakin kecil. Artinya apa? Kerendahan hati yang Tuhan mau pakai. Tuhan akan apa? Proses kita semua. Benar. Jangan takut. Kalau kita mengalami prosesnya Tuhan, berarti Tuhan sedang memproses untuk mempersiapkan kamu menjadi orang yang jauh lebih besar. Kalau kita mau dipercaya hal yang besar, Tuhan akan percayakan mulai hal yang kecil. Dan lakukan dengan setia. Kasih Tuhan akan promosi dari kamu. Berikutnya apa lagi? Yang ketiga, kasih adalah dasar dari pelayanan sejati. Dikatakan apa? 1 Korintus 13 ayat 1-2, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Wow, hebat banget. Ya, bisa bahasa manusia, bisa ahli bahasa semuanya. Bukan cuma manusia doang, bahasa malaikat juga tahu nih. Artinya sampai hebat banget. Tetapi aku tidak mempunyai kasih. Aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Ayat yang kedua, sekalipun aku mempunyai kasih karunia, bernubuat, mengetahui segala rahasia
dan memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sama sekali tidak berguna. Bapak Ibu sekalian, kalau kita belajar untuk melayani Tuhan, bukan cuma kita belajar untuk rendah hati, tapi bagaimana kita melayani Tuhan, mengasihi dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melayani bukan berarti kita mau dipuji. Kita harus tetap setia walaupun tidak dihargai. Mengampuni walaupun sering disakiti. Mengutamakan sesama atas diri sendiri. Jadi kata Bapak Ibu sekalian, belajar untuk mengampuni. Setiap kita tidak pernah tidak salah. Siapa yang tidak pernah salah di sini? Banyak salahnya, Pak. Banyak salah. Sampai Tuhan bilang apa? Kalau seorang pun yang tidak punya dosa, dia yang pertama kali melempar. Dan akhirnya mereka semua pergi. Karena mereka merasa pasti punya salah. Sesuatu itu. Dalam pelayanan, dalam pekerjaan apapun kita belajar bagaimana kita mengasihi. Karena tanpa kasih, itu tidak akan pelayanan itu percuma. Saya belajar untuk taat sebagai pemimpin. Saya waktu pindah ke Jakarta tahun 95. Saya cari gereja pertama kali. Saya nggak tahu di mana gereja terdekat. Karena saya dulu dari GPDI. Tahu GPDI di Semarang GPDI, ya Gereja Pantekosta. Sampai sekarang pun papa saya di GPDI. Mama saya, papa saya sudah nggak ada. GPDI. Dan waktu saya di sini saya dapat yang terdekat di Mangaraja. Tahu Mangaraja tahun 95. Saya cari di situ. Sempat beberapa kali cek ke gereja dan akhirnya saya putuskan, oke, saya di Mangaraja. Ternyata Mangaraja di bawah Gatot Subroto. Dan sampai hari ini saya tetap setia dalam gereja itu. Sampai hari ini loh. Jadi 95 sekarang berapa tahun ya? 30 tahun. Saya melayani. Tetap saya bukan melayani, saya jemaat di situ. Karena saya tahu gereja dimanapun ya podo wae. Tapi saya mau belajar bagaimana saya taat bagi pemimpin. Saya tahu gereja ini bukan perusahaan. Gereja ini bukan perusahaan. Gereja ini adalah jemaat Tuhan. Gereja adalah kumpulan orang-orang Tuhan. Kita yang melayani semuanya volunteer kok. Saya bagaimana belajar untuk mengorganize gereja dibandingkan perusahaan. Saya tahu pada waktu saya melayani, nggak gampang. Karena masih banyak dulu waktu saya melayani di tempat yang lama, banyak yang membawa jabatan di perusahaannya ke dalam gerejanya. Tapi hari ini kita mau belajar. Kalau kita ada di gereja, semua ini adalah hamba Tuhan. Bukan CEO, bukan presiden direktur. Kita belajar untuk melayani. Gereja ini milik bersama, bukan saya, bukan milik saya. Benar. Saya mau setiap kita harus ambil bagian di dalamnya. Saya nggak kepikir anak saya jadi gembala kok. Saya jadi gembala jadi-jadian. Kejadian. Jadi nanti jadi kejadian. Nggak tahu saya jadi pendeta, benar. Akhirnya jadi pendeta keluaran. Kenapa? Saya sekolah Alkitab, karena saya mau terus dipakai Tuhan. Saya nggak berpikir nanti anak saya jadi melanjutkan penggembalaan. Enggak, tadi di belakang saya bicara Pak Anton. Kevin gimana? Loh, enggak. Kamu semua siap loh jadi gembala loh. Anak-anak muda di belakang siap loh jadi gembala loh. Ini bukan perusahaan loh. Gereja ini bukan perusahaan. Tahu ya maksud saya ya? Saya tidak bisa memaksa anak saya kalau bukan panggilannya. Banyak gereja-gereja yang memaksa anaknya untuk jadi gembala, melanjutkan pengembalaannya. Padahal bukan panggilannya. Karena asetnya banyak. Bapak Ibu sekalian, saya mau minta dari bapak-bapak Ibu di sini, semua bisa jadi gembala menggantikan saya. Siap ya? Ada Pak Leo juga ada di situ. Ada Pak Anton, ada Pak Michael, ada Pak Sandy, ada yang lain semuanya, William ada di sini, semuanya siap. Kalau kau panggilan Tuhan, go ahead. Karena saya tahu ini bukan perusahaan, ini adalah pekerjaan Tuhan, pelayanan yang harus sesuai dengan panggilannya. Benar, ini sesuatu yang saya lihat, wah Tuhan. Maaf saya ngomong agak tegang-tegang dikit nih. Karena saya mau setiap kita harus ambil bagian di dalamnya. Ayo, gereja ini bukan punya saya. Jangan bilang, oh Pak Hari, bukan. Tuhan gembalanya. Tuhan pemimpin gereja kita. Saya cuma melayani Tuhan, melayani jemaat Tuhan. Domba-domba Tuhan yang dipercayakan sama saya. Benar. Kalau memang waktunya, ya sudah. Saya punya TikTok baru. Siapa tahu TikTok saya baru? Good News and Revival. Ikut ya TikToknya Good News and Revival. Follow and like. Saya bilang, kepala gereja bukan gembalanya. Kepala gereja itu Tuhan.
Bener loh. Jangan gereja tuh pendetanya dielulukan. Hebat pendetanya luar biasa. Bukan Tuhan yang luar biasa. Saya sudah ngalamin. Lu gak punya apa-apa. Lu mau sekolah. Ya Tuhan tuh ya berkatin. Puji Tuhan. Kenapa? Dalam prosesnya saya jadi pendeta keluaran. Gak cuma kejadian. Gak tahu nanti ada ulangan imamat. Gak tahu lagi ya. Mungkin diulang lagi. Bener saya udah diulang lagi tuh. Sekolah lagi. Diulang lagi akhirnya. Ya. Dan sekolah lagi. Yang penting kita semua harus mau dipakai Tuhan. Tuhan mau pakai kamu kok. Saya nggak bisa khotbah awalnya, bener. Saya khotbah hanya di kelompok sel, ikut kul. Siapa yang sudah ikut kul di sini? Yang belum ikut kul, ayo. Yang sudah ada, yang sudah dulu, yang sudah ikut kul siapa? Nah, tolong gembala kul di sini ada 2 orang, dilihat yang belum angkat tangan bisa dihubungin. Di situ kamu belajar untuk bawa sharing firman. No judgment, tidak ada, khotbahnya jelek. No, semua akan di-guiding. Semua belajar untuk melayani. Saya nggak bisa khotbah loh, bener. Saya khotbah cuma di ibadah kul, paling cuma 5 orang, 6 orang. Terus saya belajar terus. Walaupun saya dipanggil gereja lain, kalau saya jumlahnya cukup banyak, ya deg-degan juga. Bener. Kenapa? Karena takut salah ngomong. Apalagi sekarang zaman now kan di video ya. Kalau zaman dulu nggak ada video, mau salah ngomong juga aman-aman terkendali, ya nggak? Sekarang kalau salah ngomong bisa viral, kan begitu. Harus viral. Jadi kita lihat, semua harus belajar bagaimana Tuhan akan pakai. Ya, kita bagaimana kita mengasihi jemaat. Tuh pelayanan itu apa? Belajar untuk mengasihi jemaat. Memperhatikan. Ya mungkin mohon maaf saya sebagai gembala. Seringkali kita kelewat siapa orang. Karena kalau semakin banyak tentunya tidak bisa dihandle masing-masing. Siapa yang ada di grup jemaat? WA grup jemaat. Yang belum siapa? Tolong nanti bisa daftar ke belakang. Ya, para pengerja. Saya mau dong masuk di grup jemaat dengan Kak Rina di belakang nih, Bu Rina di depan ini. Ya, bisa kontak, saya mau masukin grup jemaat. Di situ setiap pagi saya kirim firman Tuhan. Berita-berita. Ya saya berusaha sepagi mungkin. Kalau enggak kelewatan siangnya. Ya, tapi kalau saya berusaha untuk pagi, kecuali minggu saya enggak keluarkan, karena supaya ada ibadah. Ya pagi saya berusaha, ada berita saya akan sampaikan. Dan nomor saya juga ada di sana. Nanti dihubungi. Gereja kecil, kita saling kenal satu sama lain. Betul enggak? Jemaat aja punya nomor telepon gembalanya kok. Kalau gereja besar nggak punya. Kenapa? Kita mau sama-sama, ini this is church, this is our home. Ayo sama-sama kita layani Tuhan di tempat ini. Potensimu saya berikan sebebas-bebasnya. Anak-anak muda di sini saya kasih sebebas-bebasnya. Silahkan latihan, silahkan. Mau khotbah silahkan. Ya. Beberapa pengerja sudah khotbah tuh di belakang tuh, sudah disiapkan, saya siapkan tuh. Pertama di anak youth, nanti buat khotbah. Ya. Kalau sudah mulai berjalan terus, siap-siap. Nanti ibadah raya, silap. Semua harus latihan. Memang tidak gampang, tapi Tuhan mau pakai. Kalau kamu, Tuhan bukan cari yang mampu, tapi Tuhan cari yang mau. Kalau kamu mau, Tuhan akan perlengkapi. Berikutnya kita lihat yang keempat. Tuhan memakai yang lemah, bukan yang meninggikan hati. Tuhan tidak memakai orang yang mampu, tetapi orang yang mau bergantung kepadanya. Kelemahan bukan penghalang, tapi tempat Tuhan menunjukkan kuasa-Nya. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Artinya apa? Kamu jangan merasa rendah diri. Rendah hati yang penting, bukan rendah diri. Kita ini spesial di mata Tuhan. Kita punya ladangnya masing-masing. Di TikTok saya bilang, setiap kita tuh punya ladangnya. Pak, saya mungkin tidak melayani di gereja. It's okay. Tidak semua dipanggil Tuhan untuk melayani di gereja. Tapi di keluargamu, di tempat kerjaanmu, itu ladangmu. Bagaimana kau menunjukkan kehidupanmu supaya orang lain kenal Tuhan melalui hidupmu. Gitu loh. Tidak semua harus, Pak, saya tidak bisa khotbah. Ya tidak usah khotbah, bukan khotbah. Tapi kamu berdoa, apakah masih ada keluargamu yang belum kenal Tuhan? Biar melalui hidupmu, mereka boleh kenal Yesus karena kamu. Ini yang penting. Nanti kalau kita naik ke surga, mati, dipanggil Tuhan, nggak ditanya depositomu berapa kok. Duitmu berapa, hartamu berapa, rumahmu berapa, kagak. Tapi yang mau Tuhan tahu apa yang kau sudah lakukan buat aku. Duit nggak dibawa mati, bener. Memang duit nggak dibawa mati. Tapi nggak punya duit rasanya setengah mati ya. Bener. Itu bener itu. Pak, duit tidak menyelesaikan banyak masalah. Tapi benar,
dengan duit masalah banyak selesai. Tapi saya mau katakan apa? Jangan sekali-kali mengandalkan uang. Saya pernah ngalami uang nggak bisa. Bener, mau punya duit berapa nggak bisa. Saya mau bayar dokternya mahal pun nggak bisa. Bener. Wow. Kamu mau punya kenalan bintang apa? Bintang 7 kayak segala macam. Ya. Atau kamu mau kenal siapa? Wah hebat, minta tolong siapa? Nggak bisa. Dalam posisi itu saya sudah menyerah sama Tuhan. Tuhan, I cannot do anything with my kids. Sama anak-anak saya. It's happen now. Saya tidak mau punya anak begini-begini terbelakang. Saya tidak mau Tuhan tunjukkan kuasanya. Kalau Tuhan jaga anak saya akan jaga hidup saya. Dan Tuhan ternyata tepati janjinya. Dan saya pun terus melayani Tuhan. Kenapa saya bilang, ayo kita layani Tuhan. Saya nggak mau kembali dalam kehidupan yang lama. Dan saya lakukan hari ini untuk melayani Bapak Ibu sekalian. It's not about money, bukan karena uang. Bukan karena jabatan. Saya nggak cari jabatan apa-apa di gereja. Tuhan percayakan di Gading Nias, saya bilang puji Tuhan. Tuhan kasih saya di tempat ini untuk melayani jemaat Tuhan. Ayo kita pakai gereja ini untuk kita bertumbuh. Sama-sama ambil bagian di dalamnya. Gereja ini bukan punya saya sekali lagi, tapi punya kita semua. Di tempat ini saya mau katakan, jangan takut untuk menabur. Gerejanya nggak ambil, pendetanya nggak ambil sepeser pun. Kalau kamu lihat di tempat lain, saya nggak tahu direkam nggak nih. Orang melihat pendetanya hidup mewah. Di tempat ini, saya tidak ambil sepeser. Jadi kita nabur untuk kemuliaan nama Tuhan. Semuanya dikembalikan supaya nama Tuhan ditinggikan. Karena Tuhan sudah berkatin saya lebih. Apa yang gereja tidak bisa berikan buat saya. Tapi Tuhan bisa berikan lebih buat saya. Ini yang saya ambil. Next berikutnya sebagai penutup kita lihat. Kalau kita mau dipakai Tuhan dengan lebih dahsyat, mari kita harus siap untuk dilemahkan. Kalau engkau punya masalah hari ini, sakit penyakit yang kau alami, memang Tuhan izinkan itu terjadi supaya kuasa Tuhan dinyatakan. Justru Tuhan bekerja lebih kuat ketika kita paling lemah. Dia memakai kita apa adanya supaya orang tahu itu bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Siap dipakai Tuhan. Siap melayani Tuhan. Ladangmu di mana kau ditempatkan hari ini. Kalau masih ada orang yang belum kenal Tuhan, lakukan sesuatu untuk nama Tuhan. Hari ini kita akan menerima perjamuan kudus. Sekali lagi, kita introspeksi hidup ini. Apakah ada hal-hal yang mungkin kita mencuri kemuliaan nama Tuhan? Karena saya tahu, Tuhan bukan kasih saya gereja yang di mall. Bukan kasih saya gereja yang tempat-tempat yang mewah. Tuhan memang tempatkan saya di tempat ini untuk memproses saya belajar untuk rendah hati. Ayo, melayani Tuhan. Karena saya tahu, semua saya sudah banyak mengalami banyak hal. Tapi melayani Tuhan adalah yang terbaik. Sama halnya dalam TikTok saya ngomong, melayani Tuhan, berkatnya sampai ke anak cucu. Dan saya sudah alami. Dan saya mau kita semua mengalaminya. Supaya ada perkenanan Tuhan. Ayo kita persiapkan diri. Saya undang para pelayan Tuhan untuk maju ke depan. Thank you Jesus. Tuhan Yesus, hamba berdoa Tuhan untuk jemaatmu di tempat ini. Kau introspeksi hidupmu. Kalau ada yang kurang benar, kalau ada yang salah, minta ampun sama Tuhan. Selama kita masih hidup, pengampunan itu masih ada. Minta ampun sama Tuhan. Kita nggak pernah tidak bikin salah setiap hari. Mungkin kau bikin salah kemarin. Mungkin pagi tadi. Hari ini kita minta ampun sama Tuhan. Tuhan, kau lihat setiap hati-hati mereka Tuhan. Tengok hati mereka Tuhan. Berkati mereka berlimpah-limpah Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna atas hidup mereka. Dan hamba juga berdoa untuk perjamuan kudus ini Tuhan. Untuk roti dan anggur ini. Biar melalui roti dan anggur ini Tuhan. Kami boleh mengingat kembali akan kebaikan Tuhan. Kematian Tuhan di kayu salib dan menebus setiap dosa kami. Biar kami melakukan bagian kami Tuhan. Untuk melanjutkan amanat Aku. Menyelesaikan amanat Aku. Untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Terima kasih, berkati mereka Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami siap untuk menerimanya. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan
Semua sudah dilayani. Bapak Ibu sekalian saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat roti di tangan kita. Pada waktu malam Tuhan Yesus akan diserahkan. Yesus mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita memakannya di dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kita. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya jadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita meminumnya di dalam nama Yesus. Mari kita ucapkan syukur. Thank you Jesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus Tuhan. Oh, terima kasih. Terima kasih. Syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Tuhan, puji syukur hanya bagimu Tuhan. Terima kasih kami boleh sehidangan dengan Engkau. Terima kasih untuk tubuh dan darahmu yang tercurah buat penebusan dosa kami. Biar hari ini Tuhan, kami boleh dikuduskan, kami boleh disucikan kembali. Dan kami mau melanjutkan apa yang Tuhan sudah ingin kami kerjakan, yaitu menyelesaikan amanat agung. Kami mau melalui hidup kami, orang lain boleh kenal Yesus. Terima kasih, berkati setiap jemaatmu di tempat ini Tuhan. Apa yang menjadi setiap pergumulan doa mereka, mereka akan diberikan jalan keluar. Karena itu adalah prosesnya dari Tuhan. Melalui kelemahan kita, Tuhan akan bekerja. Terima kasih, di dalam nama Yesus kita berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Saya akan berdoa untuk yang berulang tahun di bulan Oktober. Apakah ada? Ada? Oh enggak ada. Oh Pak Yusman. Silakan maju ke depan. Kita mau doakan, seluruh jemaat mau mendoakan. Nah, ini Bapak Opa kita di sini nih, puji Tuhan. Setia. Siapa lagi? Udah, cuma satu doang. Mau ibadah dua aja. Oke ya, kita berdoa ya. Kita berdoa buat Pak Yusman ya. Pak Yusman usia berapa sekarang Pak Yusman? 77 tahun. Ya, 77. Jadi ini pengerja kita paling tua ya. Benar ya? Dicek dulu. Benar ya Pak Sandi? Paling tua Pak Yusman ya? Paling muda siapa? Oh, kamu paling muda.
Oke, kita berdoa. 77 tahun melayani Tuhan. Ayo kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Apapun usia kami Tuhan, baik muda, baik tua, Tuhan tetap pakai. Selama kita masih hidup, kita mau melayani Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Yusman Tuhan, berkati dia berlimpah-limpah Tuhan. Berkati keluarganya Tuhan, istrinya, anak cucunya Tuhan. Semuanya diberkati dalam perlindungan Tuhan. Panjangkan usianya Tuhan terus untuk dia dapat melayani Tuhan dimanapun dia ditempatkan. Dan melalui hidupnya dia boleh berdampak buat banyak orang. Menjadi kesaksian yang besar. Terima kasih Yesus. Kami berkati Pak Yusman Tuhan dalam perlindungan Tuhan. Apapun yang dilakukannya Tuhan senantiasa buat berhasil. Dan selalu dilindungi Tuhan. Terima kasih. Kami tahu Tuhan, dia seorang pria yang takut akan Tuhan. Dan akan diberkati anak cucunya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Oke, Bapak Ibu sekalian, walaupun ini minggu yang kedua, mungkin Bapak Ibu sudah mempersembahkan perpuluhan di minggu yang pertama, saya akan tetap berdoa. Di sini ada 2 amplop, yaitu ada persembahan yang setiap minggu kita berikan. Yang orange ini sesuai dengan tujuannya. Bapak Ibu bisa tulis di belakang ya. Saya akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang kami dengar hari ini. Kami mau belajar untuk merendahkan diri kami Tuhan. Biar kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup ini. Kami sadar Tuhan, kami semua punya kelemahan. Oleh karena itu Tuhan, Kau beracara dalam hidup ini Tuhan. Berikan kami kemampuan untuk melakukannya. Dan kami percaya Tuhan sudah memberkati setiap usaha pekerjaan kami, kesehatan kami. Seperti yang Tuhan sudah janjikan, Tuhan akan mengembalikan berlipat kali ganda. Kami persembahan ini karena kami mencintai Tuhan, mencintai pekerjaan Tuhan. Pakai setiap benih yang ditaburkan ini Tuhan, untuk menyelesaikan amanat Engkau, untuk dapat menjangkau banyak jiwa Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan memberkati setiap usaha pekerjaanmu, kesehatanmu, keluargamu, dalam perlindungan Tuhan. Kami siap menabur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu nanti bisa masukkan ke amplop di belakang, kotak di belakang, atau melalui QRIS yang ada di depan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, berapa banyak yang diberkati pagi hari ini. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya ingin menyapa, barangkali ada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Puji nama Tuhan, semua adalah jemaat yang setia. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kegiatan seminggu sepekan. Ya, kepada multimedia dipersilakan. Salam jemaat GBI Gading Nias Residen yang terkasih. Berikut kegiatan minggu ini. Kami mengundang opa, oma, bapak, ibu, kakak, dan adik untuk hadir dalam ibadah raya yang diadakan 2 kali pada jam 8 dan 10. Dan setiap ibadah akan disertai dengan ibadah sekolah minggu di Balai Warga. Bagi rekan-rekan kaum muda, silahkan untuk hadir di ibadah anak muda yang diadakan di jam 12.30. Kami mengundang opa, oma, bapak, dan ibu untuk hadir di ibadah umas pada hari Rabu jam 10. Mari Bapak, Ibu yang rindu untuk bertumbuh bersama memenangkan jiwa, kita bergabung di Community of Love atau KUL yang diadakan setiap hari Rabu dan Kamis jam 19. Dan ada juga saat teduh untuk anak muda di hari Jumat jam 8 malam. Bagi Bapak Ibu yang ingin berdoa bersama, silahkan hadir setiap hari Sabtu jam 6 pagi. Bagi jemaat yang rindu didoakan, konseling, baptisan air, penyerahan anak, dan juga mendapat kartu jemaat,
GBI GNR Alamanda, silakan menghubungi pelayanan jemaat. Untuk Bapak Ibu yang ingin mengikuti ibadah kita secara online, silahkan mengikuti di YouTube channel GBI GNR Alamanda. Dan jangan lupa untuk follow, subscribe, share, dan like sosial media kita. Untuk persembahan perpuluhan, ucapan syukur, dan perawatan gereja, Bapak Ibu dapat memberikan melalui amplop persembahan dan memasukkannya di kotak persembahan, atau mentransfer melalui rekening BCA yang tertera di layar, atau melalui QRIS dan mesin edisi yang sudah kami sediakan. GBI GNR Alamanda memiliki lembaga pendidikan untuk kelompok bermain dan TK, bertempat di Tower Dahlia lantai 1. Informasi lebih lanjut hubungi 0878 0867 5266. Demikian kegiatan sepekan GBI GNR Alamanda. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kami sedang berbangkit berdiri, kita masuk. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi ini Tuhan. Kami boleh Tuhan memuji dan memuliakan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan berikan sampai hari ini Bapa. Bapa, saat ini Tuhan kami berdoa Tuhan untuk Bapak pembina kami Tuhan, Bapak Pendeta Insinyur Niko Tuhan, beserta wakil Tuhan di Gatot Subroto Tuhan, juga Pak Kiki beserta wakil Tuhan. Biar Tuhan Kau memberikan kepada mereka Tuhan kekuatan, kesehatan yang sempurna Bapa. Biar visi dan misimu Tuhan Kau berikan Tuhan. Kami percaya Tuhan melalui pelayanan mereka Tuhan, banyak jiwa boleh dimenangkan Bapa. Bapa, secara khusus Tuhan kami berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala kami tempat ini Tuhan, untuk Bapak Pendeta Hari Tuhan, berkati Pak Hari Tuhan, berkati dalam pelayanannya di GBGNL Tuhan. Kami percaya Tuhan memberikan Pak Hari Tuhan kesehatan, kekuatan Tuhan, kasih dan kemurahan-Mu Tuhan terus ada Tuhan untuk Pak Hari Tuhan. Dengan kesabaran juga Tuhan untuk dapat melayani tempat ini Bapak. Juga Tuhan kami berdoa juga Ibu Gembala kami Tuhan, Ibu Devi Tuhan. Kami percaya juga Tuhan Kau berikan juga Ibu Devi Tuhan sebagai penopang bagi Pak Hari Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau berikan juga kesehatan Tuhan, kekuatan Tuhan setiap hari Bapak. Kami percaya Tuhan, biar Tuhan Kau terus menaruhkan kasih-Mu Tuhan buat Ibu Gembala kami Tuhan. Berkati juga untuk ketiga anaknya Bapak. Berkati juga untuk usaha pekerjaan Pak Hari Tuhan. Apapun yang beliau kerjakan Tuhan Kau buat berhasil Bapak. Terima kasih Bapak. Bapak, kami berdoa juga Tuhan untuk tempat tinggal kami Bapak, untuk Gading Nias Bapak. Kami perkatakan shalom Gading Nias, diberkati Gading Nias Bapak. Kami percaya Tuhan tempat tinggal kami Tuhan, biar Tuhan Kau berikan keamanan Tuhan, ketentraman untuk tempat tinggal kami Tuhan. Kami rindu juga Tuhan Kau melawat Tuhan setiap tower-tower yang ada Bapak. Kami rindu Tuhan banyak jiwa juga belum dimenangkan, biar melalui kesaksian kami tempat ini Bapak, melalui kami Tuhan banyak jiwa Tuhan boleh mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, pakai setiap kami Tuhan untuk berani Tuhan menjadi saksi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati juga untuk pengelola tempat ini Tuhan, berikan kebijakan juga Tuhan untuk mengelola tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Bapak, kami berdoa juga saat ini Tuhan untuk bangsa kami Indonesia Bapak. Kami memperkatakan Tuhan shalom Indonesia, diberkati Indonesia Tuhan. Kau pulihkan Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau pakai Tuhan Bapak Presiden kami Tuhan, Bapak Prabowo dan wakilnya Bapak Gibran Tuhan. Biar Tuhan Kau berikan pada setiap mereka Tuhan roh takut akan Tuhan dalam memimpin bangsa ini Bapak. Berkati juga seluruh jajaran pemerintahan di tempat tertinggi sampai juga terendah Tuhan. Pakai mereka, setiap mereka Tuhan sungguh-sungguh dapat bekerja Tuhan dengan takut akan Tuhan Tuhan. Kami rindu juga bangsa kami dipulihkan Bapak, bangsa kami dimenangkan Bapak. Kami percaya Tuhan setiap krisis yang ada Tuhan kami akan lewati Tuhan.
Biar melalui anak-anak Tuhan berdiri untuk bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Indonesia dimenangkan, Indonesia dipulihkan Bapak. Terima kasih Bapak. Bapak kami berdoa juga Tuhan setiap pelayan-pelayanan Tuhan yang sudah ambil bagian di pagi ini Tuhan. Biar Tuhan Kau melihat setiap mereka Tuhan. Kau pakai Tuhan anak-anak muda Tuhan. Lebih lagi Tuhan untuk menyenangkan Engkau, untuk lebih lagi Tuhan melayani Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan saat ini Tuhan generasi Yeremia yang Kau pakai lebih hebat lagi Tuhan. Kau pakai setiap mereka Bapak. Lebih lagi Tuhan memenangkan jiwa Tuhan melalui anak-anak muda Tuhan. Kami percaya Tuhan saat ini Tuhan Kau pakai setiap mereka lebih lagi Bapak. Berkati setiap kami Tuhan, biar kami terus melayani Engkau Tuhan. Kami boleh memprioritaskan Engkau lebih dari segalanya Bapak, karena Engkaulah satu-satunya sumber kekuatan kami Bapak. Terima kasih Bapak. Berkati juga Tuhan untuk jemaat kami yang setia Tuhan untuk beribadah di tempat ini Bapak. Tuhan Kau melihat setiap mereka Tuhan satu persatu Tuhan. Kau melihat keluarga demi keluarga Bapak. Tuhan kami rindu Tuhan, Kau melawat setiap mereka Bapak. Biar Tuhan, biar melalui firman-Mu yang sudah disampaikan pagi ini Tuhan. Biar Tuhan Engkau mengajar setiap kami Tuhan melalui kelemahan kami Tuhan. Kami kuat di dalam Engkau Bapa. Kau pakai setiap kami Tuhan menjadi alat-Mu Tuhan. Kami tidak mau lemah Tuhan, kami mau kuat di dalam Engkau Bapa. Bapa, Engkau melihat setiap mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan saat ini Tuhan, anggur baru, berkat baru, pemulihan terjadi untuk keluarga demi keluarga Bapa. Bapak kami percaya Tuhan, kami tidak mau melihat sikon yang saat ini Tuhan terjadi, tapi kami terus hanya memandang kepada Engkau saja Bapak. Bapak Engkau pulihkan setiap mereka Bapak. Saat ini yang mereka mengalami kelemahan tubuh Tuhan, biar Tuhan melalui darah-Mu Yesus Kristus Engkau menyembuhkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mereka yang mengalami keterikatan Tuhan Kau lepaskan di dalam nama Yesus Tuhan. Mereka mengalami kekurangan, kami percaya Tuhan Allahku akan memenuhi segala kebutuhan mereka menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau sanggup memulihkan setiap mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan pengharapan kami tidak pernah lepas daripada Engkau Bapa. Kau menjaga iman kami tetap kuat di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan kami akan pulang menerima berkat daripada Engkau Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan menerima berkat melalui Bapa Gembala kami. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari sebat kasih Tuhan, angkat tangan kita. Murid-murid Tuhan Yesus pulanglah. Terimalah damai sejahtera, berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus melalui Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan manis dengan Roh Kudus akan memberkati kita semua, memulihkan keadaanmu, baik ekonomimu, baik kesehatanmu maupun keluarga demi keluarga. Dan Yesus akan menjaga dan memelihara engkau mulai hari ini sampai kedatangannya yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kita diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati.